Saya Juara Raslamov. Kami akan membahas tentang chapter 3, yaitu tentang sistem informasi akuntansi. Sebelumnya, saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada chapter 3 kali ini. Yang pertama adalah memahami terminologi dasar akuntansi. Yang kedua, menjelaskan aturan double entry. Yang ketiga, mengidentifikasi tahapan siklus akuntansi. Keempat, mencatat transaksi di jurnal umum, posting ke buku besar, dan menyajikan neraca saldo. Yang kelima adalah menjelaskan aturan mempersiapkan jurnal penyesuaian. Yang keenam, mempersiapkan financial statement dari neraca saldo setelah penyesuaian. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah mempersiapkan jurnal penutup. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi memiliki subbab-subbab, yaitu pertama terminologi dasar, yang kedua adalah debit dan kredit, yang ketiga persamaan akuntansi, dan yang terakhir adalah financial statement dan struktur kepemilikan. Kemudian yang dimaksud sistem informasi akuntansi atau SIA adalah proses mencatat atau mengumpulkan data, kemudian diproses hingga nanti dipublikasikan kepada pengguna laporan keuangan. Sistem informasi akuntansi itu membantu kita semua atau perusahaan dan yang membutuhkan laporan keuangan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertama adalah berapa banyak dan jenis utang apa yang beredar. Kemudian apakah penjualan lebih tinggi dibandingkan akhir periode. Kemudian aset apa yang kita miliki, bagaimana arus kas masuk dan arus kas keluar, dan masih ada banyak lagi. Kemudian dalam sistem informasi akuntansi kita mengenal terminologi dasar atau istilah-istilah dasar. Terminologi dasar pertama kita mengenal event atau kejadian. Ini tentu saja kejadian-kejadian yang berhubungan dengan akuntansi. Yang kedua adalah transaksi. Ketiga, kita mengenal akun. Kemudian ada akun real. Kemudian ada ledger. Kemudian ada general ledger atau buku besar. Kemudian posting. Kemudian trial balance. Dan ada financial statement. Financial statement adalah laporan keuangan yang terdiri dari 4 hal atau 4 laporan. Yang pertama adalah laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan financial position atau posisi keuangan, dan juga ada return earning, dan juga cash flow. Kemudian yang terakhir terminologi dasarnya adalah closing entries. Setelah itu
Yang akan kita bahas adalah tentang debit dan kredit. Jadi debit dan kredit. Mungkin di akuntansi kita sering mendengar kata debit dan kredit. Itu sebenarnya tidak bermasalah pada artinya. Ini hanya kata untuk menunjukkan bahwa sisi kanan dan sisi kiri. Kredit ada di sisi kanan, debit di sisi kiri. Ini menunjukkan karena dipakai karena kita menggunakan sistem double entry, yaitu pencatatan ganda. Jadi kita harus mencatat pada sisi kredit, sisi debit dan sisi kredit. Kemudian debit kredit memiliki, setiap akun itu memiliki posisi-posisi normal pada debit kredit. Itu akan menyangkut pada persamaan dasar akuntansi. Jadi ada aset, kemudian liabilities, plus equity. Di sisi aset, sebagian besar posisi normalnya ada di debit. Kemudian di liabilities dan equity, ini posisi normalnya berada pada kredit. Namun pada akun-akun berikut yang mengurangi di dalam liabilities atau ekuitas ataupun aset akan berkebalikan posisi normalnya. Seperti dalam liabilities, dalam equity kita mengenal expense. Expense letak normalnya ada di sisi kredit, di sisi debit. Expense. Ini posisi normalnya jika bertambah akan berada di posisi debit. Kemudian di antara ketiga hal ini, setiap ada transaksi atau pencatatan itu harus menyeimbangkan di antaranya. Karena itu kita menggunakan sistem double entries. Jadi selama kita mencatat pemasukan seperti saham, share capital, ada di posisi ekuitas sebesar 10.000 euro, maka di dalam penjurnalan kita pasti mengenal kas terhadap share capital, maka kas juga bertambah 10.000. Jadi tidak ada, jadi ini persamaan dasar akuntansi harus lengkap dan seimbang, selalu seimbang. Kemudian tadi tentang debit kredit dan sekalian masuk pada persamaan dasar akuntansi. Yang terakhir tentang laporan keuangan dan struktur kepemilikan. Pada struktur kepemilikan itu menentukan jenis akun yang merupakan bagian dari bagian ekuitas. Jika di perusahaan perseorangan, kepemilikan dicatat dengan nama capital account, capital account, dan dwelling account. Kemudian jika kita ini merupakan perusahaan, kita akan mengenal share capital ordinary, share capital, share premium, dan dividen. Jadi tergantung pada jumlah dan kapasitas perusahaan tersebut dalam pencatatannya dan menyajikan laporan keuangan. Kemudian pada laporan keuangan statement of financial position,
Desain pertama, sini ada ekuitas atau modal kepemilikan, equity, kemudian terdapat rate earning, kemudian dari rate earning didapatkan dari laporan laba rugi income statement berasal dari net income atau net loss. Kemudian ada dividen juga masuk ke bagian rate earning untuk mengurangi. Dan di equity yang terakhir adalah yang kita kenal share capital. Demikian hubungan antara struktur kepemilikan dengan laporan keuangan. Halo, saya Tika. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang siklus akuntansi. Siklus akuntansi dimulai dari transaksi, kemudian penjurnalan, kemudian posting, kemudian neraca saldo, kemudian penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah disesuaikan, kemudian laporan keuangan, lalu jurnal penutup, lalu neraca saldo setelah penutup, lalu jurnal pembalik. Transaksi. Pertama kita harus menentukan transaksi apa yang perlu dicatat dan tidak perlu dicatat. Yang harus diingat dalam mencatat transaksi adalah item apa yang harus diakui dalam laporan keuangan jika suatu elemen dapat diukur serta relevan dan direpresentasikan. Kemudian lanjut di penjurnalan. Jurnal umum adalah sebuah catatan kronologis dari transaksi. Contohnya, misalnya pemegang saham menginvestasikan saham sebesar $15 dengan dalam pembukuan dengan imbalan saham biasa. Yang pencatatan yang harus dilakukan adalah cash pada share ordinary capital sebesar $15. Selanjutnya, setelah penjurnalan kita masuk ke posting. Posting ini mentransfer jurnal yang tadi ditulis ke dalam buku besar. Contohnya cash. Tadi pencatatan jurnalnya cash pada share ordinary capital. Cashnya senilai $15, kita masukkan ke buku besar cash $15. Kemudian share capital dikredit sebesar $15. Selanjutnya kita masuk ke proses yang ketiga, neraca saldo. Dari akun-akun yang telah dipindahkan ke buku besar itu kita masukkan ke neraca saldo. Halo, saya Andri Triatmojo. Saya akan melanjutkan presentasi ini dengan jurnal penyesuaian. Kenapa harus ada jurnal penyesuaian? Alasannya karena jurnal penyesuaian itu digunakan untuk menyesuaikan aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode akuntansi. Dan berikut ini adalah jenis-jenis jurnal penyesuaian. Yang pertama adalah deferral, dan yang kedua adalah accrual. Dan deferral sendiri dibagi menjadi dua, yaitu prepaid expenses dan unearned revenue. Prepaid expense adalah biaya yang dibayar tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi. Yang kedua adalah unearned revenue. Unearned revenue merupakan pendapatan diterima dan dicatat sebagai kewajiban sebelum mereka diterima. Selanjutnya adalah accrual. Accrual sendiri dibagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah accrual expenses dan yang kedua adalah accrual revenues.
Accrued expenses adalah beban yang terjadi namun belum dibayar tunai atau dicatat. Yang kedua adalah accrued revenue, yaitu pendapatan yang diperoleh tetapi belum diterima secara tunai ataupun dicatat. Saya sekarang akan menjelaskan tentang prepaid expenses. Prepaid expenses merupakan pembayaran kas yang dicatat sebagai aset karena layanan atau manfaat yang akan diterima di masa depan. Jadi intinya terjadi pembayaran dahulu sebelum beban tersebut dicatat, dan contohnya yang pertama adalah untuk prepaid expenses adalah supplies. Dan contohnya adalah, sebagai contoh adalah perusahaan Pioneer. Pioneer membeli perlengkapan iklan seharga $25.000 pada tanggal 5 Oktober dan ayat jurnal untuk mencatat pembelian persediaan tersebut adalah yang pertama adalah supplies, advertising supplies pada cash sebesar $25.000. Dan untuk melakukan jurnal penyesuaian terhadap expense tersebut, terdapat contoh jurnal penyesuaiannya adalah sejumlah persediaan pada penutupan perdagangan pada tanggal 31 Oktober mengungkapkan bahwa $10.000 dari pasokan ikan masih di tangan. Dan untuk jurnal dari contoh soal tersebut adalah yang pertama adalah advertising supplies expense di sisi debit senilai $15.000, dan yang kedua adalah advertising supplies senilai $15.000 juga. Dan selanjutnya adalah depresiasi. Untuk mencatat depresiasi langsung saja ke contoh. Pioneer Advertising memperkirakan penyusutan peralatan kantor menjadi $400 per bulan. Dengan demikian, Pioneer mengakui penyusutan untuk bulan Oktober oleh jurnal penyesuaian sebagai berikut. Yang pertama adalah depreciation expense senilai 400, dan yang kedua adalah accumulated depreciation senilai 400 juga. Dan selanjutnya adalah unearned revenue. Unearned revenue merupakan penerimaan kas yang dicatat sebagai kewajiban karena pendapatan belum diterima, atau dengan kata lain menerima kas terlebih dahulu sebelum pendapatan tersebut dicatat. Unearned revenue sering terjadi dalam hal sewa, terus pembelian tiket, terus pembayaran uang sekolah, ataupun langganan majalah. Unearned revenue. Sebagai contoh adalah Pioneer Advertising menerima $12.000 pada tanggal 2 Oktober untuk layanan iklan yang diharapkan akan selesai pada 31 Desember. Tampilkan ayat jurnal untuk mencatat penerimaan tanggal 2 Oktober adalah yang pertama adalah cash sebagai yang pada unearned revenue senilai $12.000. Selanjutnya adalah penyesuaian untuk unearned revenue. Analisis mengungkapkan bahwa Pioneer memperoleh $4.000 dari layanan iklan pada bulan Oktober. Dengan demikian, Pioneer membuat jumlah penyesuaian sebagai berikut. Yang pertama adalah unearned revenue. Revenue pada revenue senilai $4.000. Selanjutnya adalah accrued revenues. Accrued revenues merupakan pendapatan yang diperoleh tetapi belum diterima secara tunai atau dicatat. Dengan kata lain, pendapatan dicatat sebelum kas diterima. Accrued revenue sering terjadi pada sewa, bunga, dan lain-lainnya. Accrued revenue.
Berikut adalah contoh dari upward revenue. Pada bulan Oktober, Pioneer memperoleh $2.000 untuk layanan iklan yang tidak ditagihkan pada klien sebelum 31 Oktober. Dengan demikian, Pioneer membuat jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Yang pertama adalah accounts receivable senilai 2.000, dan selanjutnya adalah service revenue di sisi kredit senilai 2.000 juga. Selanjutnya adalah accrued expenses. Accrued expense merupakan beban yang terjadi namun belum dibayar tunai atau dicatat. Accrued expense, dengan kata lain, accrued expense jadi bebannya dulu itu dicatat sebelum kas pembayaran kas, dan beban yang masih harus dibayar ini sering terjadi dalam hal pembayaran gaji, bunga, pajak, dan sewa. Contoh pertama adalah interest, accrued interest. Contohnya adalah Pioneer telah menandatangani wesel bayar senilai 50.000 selama 3 bulan dengan bunga 12%. Dengan catatan dalam setahun bunganya ada 20%. 3 faktor menentukan jumlah akumulasi adalah, yang pertama adalah face value dari not tersebut. Yang kedua adalah annual interest rate. Dan yang ketiga adalah time in terms of 1 year. Jadi waktunya itu berapa. Jadi tadi kan soalnya face value-nya itu $50.000 dikali 12% tarif bunganya per tahun, dan dilakukan dalam 1 bulan. Jadi seper 12. Jadi hasil dari ini adalah 500. Jadi bunga accrued interest-nya 500. Jadi jurnal untuk membuatnya adalah interest expense senilai $500 pada interest payable senilai $500 juga. Selanjutnya adalah accrued salaries. Prosedur untuk penghitungan accrued salaries mirip dengan accrued interest tadi. Jadi contohnya pada tanggal 31 Oktober gaji untuk harian karyawan merupakan beban yang masih harus dibayar dan kewajiban terkait pembayaran tersebut. Jadi para karyawan menerima gaji, contohnya ada para karyawan menerima gaji total sebesar $10.000 untuk 5 bulan bekerja selama seminggu atau $2.000 per hari. Contohnya $2.000 per hari. Jadi untuk soal tersebut, karyawan menerima gaji total sebesar $10.000 untuk 5 hari kerja selama seminggu atau $2.000 per hari. Buatlah ayat jurnal penyesuaian pada 31 Oktober untuk mencatat accrual untuk gaji adalah salaries expense senilai 6.000 dan salaries payable senilai 6.000 juga. Selanjutnya adalah berikut itu penyesuaian untuk accrued expense. Jadi pada tanggal 23 November Pioneer kembali akan membayar gaji total 40.000. Ayat jurnal untuk mencatat pembayaran gaji pada 23 November tersebut adalah salaries payable senilai 6.000. Terus terdapat salaries expense juga senilai 34.000, dan kas yang harus dikeluarkan perusahaan untuk membayar gaji adalah 40.000. Selanjutnya adalah bad debt. Bad debt, langsung saja ke contoh. Diasumsikan Pioneer memperkirakan beban hutang cukup buruk di bulan ini senilai $1.600. Jumlah penyesuaian untuk beban hutang tak tertagih tersebut adalah bad debt expense senilai $1.600,
dan allowance for the full senilai 1.600 di sisi kredit. Dan selanjutnya saya akan menerangkan tentang neraca saldo yang disesuaikan. Neraca saldo yang disesuaikan menunjukkan saldo semua rekening setelah jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Jadi setelah membuat jurnal penyesuaian tersebut dimasukkan ke neraca saldo yang lama agar dapat disesuaikan dan menghasilkan neraca saldo yang baru yang lebih tepat. Selanjutnya adalah mempersiapkan laporan keuangan. Ada tiga macam laporan. Yang pertama adalah income statement. Yang kedua adalah retained earning statement. Dan yang ketiga adalah statement of financial position. Nah, setelah membuat laporan keuangan ini, semua saldo-saldo di laporan laba rugi harus dinolkan agar tidak menjadi masalah di periode selanjutnya. Dan cara menolkan saldo tersebut dengan menggunakan jurnal penutup. Jadi jurnal penutup itu untuk mengurangi saldo income statement akun, revenue dan expense yang harus menjadi nol, yaitu untuk mentransfer rugi bersih pendapatan atau bersih terhadap ekuitas. Dan selanjutnya untuk laporan posisi keuangan tidak ditutup dan dividen langsung ditutup ke akun saldo laba. Dan setelah itu dilakukan neraca saldo setelah penutupan yang dapat digunakan di periode selanjutnya. Dan setelah itu ada juga jurnal pembalik. Jurnal pembalik disiapkan setelah laporan keuangan untuk menutup beberapa ayat jurnal penyesuaian. Jurnal pembalik ini adalah opsional, jadi bisa digunakan ataupun tidak. Dan ringkasan siklus akuntansi adalah 1. Memasukkan periode transaksi dari jurnal yang sesuai. Yang kedua adalah posting dari jurnal ke buku besar. Yang ketiga adalah membuat neraca saldo yang setelah disesuaikan. Selanjutnya adalah menyiapkan jurnal penyesuaian dan mempostingnya ke buku besar. Setelah itu adalah membuat neraca saldo setelah disesuaikan, yaitu menyiapkan laporan keuangan dari neraca saldo kedua. Selanjutnya adalah menyiapkan ayat jurnal penutup dan posting ke buku besar. Selanjutnya membuat neraca saldo setelah penutupan. Dan yang terakhir adalah menyiapkan ayat jurnal pembalik yang merupakan option, jadi bisa iya bisa tidak.